Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semuanya ya? Harus tetap sehat. Karena kita sekarang sudah mulai memasuki subtema ketiga di tema ketujuh ini. Baik anak-anakku semua, di pembelajaran pertama subtema ketiga tema 7 ini kita akan sama-sama belajar untuk mengidentifikasi macam-macam atau jenis surat undangan. Ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud benda menyublim. Nah, apa itu menyublim? Kita akan bahas sama-sama nanti. Kemudian kita juga akan membahas kegiatan apa saja yang bersifat membangun untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, mari kita ke materi yang pertama. Surat undangan. Tentunya kalian sudah sering sekali melihat atau mungkin menerima surat undangan. Surat undangan yang seperti apa yang sebenarnya kalian pernah terima? Atau mungkin kalian pernah lihat orang tua kalian mendapatkan surat undangannya. Nah, ternyata yang namanya surat undangan itu ada dua macam. Ada surat undangan yang bersifat resmi dan ada juga surat undangan yang bersifat tidak resmi. Nah, apa perbedaannya surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi? Kita lihat satu-satu. Surat undangan resmi ini biasanya digunakan atau dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau instansi, baik instansi kepemerintahan atau instansi swasta, ya, atau perusahaan mungkin ya. Nah, contoh lembaga sekolah atau dinas, kalau di pemerintahannya dinas pendidikan, mengeluarkan surat tentang himbauan sekolah tatap muka. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu surat undangan resmi. Nah, itu nanti kalian akan membahas kembali di pertemuan berikutnya tentang isinya, strukturnya, ya. Seperti apa sih surat undangan resmi itu? Nah, nanti kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Kemudian bahasanya, bahasa yang digunakan itu bahasa formal. Sehubungan atau menyikapi dengan perkembangan pandemi COVID-19 bla 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 bla. Nah, seperti itu mungkin bahasanya kurang lebih seperti itu. Bahasa formal dan menggunakan kata-kata baku. Ya, misalnya seperti itu. Dan ini tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa struktur suratnya itu jelas. Apa itu struktur surat? Nanti di pembahasan berikutnya. Jadi tidak langsung to the point apa yang mau disampaikan, tapi ada pembukanya, ada penutupnya dan lain sebagainya. Ya, nah, itu adalah contoh surat resmi. Nah, ini contohnya tuh kan, ada tanda tangan pimpinannya. Nah, kemudian di atasnya itu ada dinas pendidikan daerah mana, ada nomor surat, ada apa, kepada yang terhormat, ya, ditujukan kepada siapa dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh surat resmi. Nah, lalu bagaimana dengan surat yang tidak resmi? Nah, ini kebalikannya. Biasanya digunakan atau disampaikan, dikeluarkan oleh orang perorangan atau pribadi. Ya, misalkan Bapak mengundang kalian semua untuk hadir di acara ulang tahun Bapak. Nah, bahasanya gimana? Bahasanya bahasa informal. Anak-anakku semua jangan lupa nanti hadir ya. Hari ini tanggal ini. Kan bahasa informal. Tidak baku ya bahasanya. Enggak juga surat undangan pribadi itu sehubungan dengan sudah datangnya atau sudah tiba waktunya hari kelahiran, bawalah kaku jadinya ya. Nah, jadi bahasanya informal, bahasa tidak baku, bahasa sehari-hari lah yang dipakai itu. Anak-anak jangan lupa ya. Nah, bahasa kurang lebih seperti itu. Kemudian
Nah, biasanya untuk menambah menambah warna, menambah kesan, ya tergantung tema. Nah, biasanya tuh disisipkan dengan gambar-gambar. Nah, ini contoh salah satunya undangan ulang tahun karena anaknya cewek, jadi ada gambar-gambar Hello Kitty, balon warna pink gitu ya, tulisannya pink. Nah, tulisannya juga kan tidak formal tuh. Terserah kita mau tulisan yang seperti apa. Ya. Bahasanya juga hai teman-teman, datang ya. Nah, itu kan bahasanya tidak formal. Itu adalah surat undangan tidak resmi. Nah, jadi sekarang mestinya kalian sudah tahu undangan seperti apa yang pernah kalian dapatkan dulu. Atau mungkin orang tua kalian pernah dapatkan. Nah, yang paling sering itu kan undangan nikahan, tasmiyah, akikah ya. Nah, itu menurut kalian termasuk ke surat undangan yang mana? Resmi atau tidak resmi kira-kira? Nah, pastinya setelah mempelajari ini kalian sudah tahu surat undangan yang sering kalian terima atau lihat di rumah itu termasuk ke dalam surat undangan yang mana ya. Oke, kita tinggalkan sejenak mengenai surat undangan karena nanti akan ada pembahasan berikutnya di pembelajaran berikutnya. Kemudian kita akan kembali membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyublim, sublimation. Apa itu menyublim? Ingat kembali tentang three state of matters ini. Ya, segitiga perubahan wujud benda. Padat, gas, cair. Semua masing-masing wujud benda itu bisa berubah dari satu wujud ke wujud lainnya dan kembali lagi ke wujud semula. Ya. Perubahan wujud yang bersifat reversible, kembali ke wujud semula. Nah, apa itu menyublim? Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat atau wujud zat padat berubah menjadi gas. Ya. Padat ke gas, menyublim. Contohnya apa? Contohnya es kering. Ya, dry ice. Ini yang biasa dipakai untuk tata panggung, ya, efek panggung. Panggung-panggung hiburan, panggung konser itu kan. Drama-drama, wah, muncul asap di bawah. Wah, kesannya seperti di atas awan, seperti kebakaran, padahal bukan. Nah, itu adalah dry ice, es kering. Atau yang paling dekat dengan kalian itu kamper atau kapur barus. Ya. Bapak yakin di rumah-rumah itu pasti ada kapur barus itu. Banyak sedikitnya pasti ada kapur barus. Entah itu disimpan di toilet, di dapur atau di mana lemari pakaian. Ya, di tempat-tempat yang beraroma biasanya supaya apa? Supaya tetap wangi atau bisa juga untuk mencegah hewan-hewan pengerat, serangga ya yang sensitif terhadap wangi-wangian. Nah, jadi kapur barus ini wujudnya padat, dibiarkan di tempat udara terbuka ya, di suhu ruangan, maka lama-kelamaan kapur barus itu akan habis dan berubah menjadi gas. Apa buktinya? Wangi. Ketika kita buka lemari, wangi. Wangi apa? Ternyata wangi kapur barus yang sudah menyublim. Ya. Bisa berubah wujudnya karena adanya kalor. Ya, karena terpapar oleh panas suhu ruangan. Ya. Jadi si benda padat itu berubah menjadi gas. Itu adalah contoh menyublim yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di luar sana masih banyak beberapa contoh-contoh lainnya. Silahkan kalian perkaya dirinya, perkaya pengetahuannya dengan mencari informasi-informasi dari literatur manapun yang terkait dengan
perubahan wujud benda menyublim. Benda padat yang berubah menjadi gas. Ya. Itu adalah menyublim. Kemudian ke pembahasan berikutnya mengenai pembangunan. Apa sih pembangunan itu? Bikin rumah, bikin gedung sekolah, bikin jalan, bikin jembatan, bikin jalan tol. Nah, ya, itu memang salah satu atau beberapa contoh pembangunan, kegiatan pembangunan. Tapi tidak hanya pembangunan fisik seperti itu, tapi juga pembangunan spiritual, misalkan dengan adanya beberapa kajian, kemudian teori-teori motivasi dan lain sebagainya yang mengarah kepada mental, spiritual seseorang, ya. Nah, itu adalah juga pembangunan. Jadi pembangunan itu adalah upaya manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun moral atau spiritual, ya. Jadi secara material yaitu tadi pembangunan fisik. Yang semula akses jalannya susah ke Kalimantan jadi mudah. Yang semula warga Kalimantan belum banyak pengetahuannya sekarang jadi semakin maju pengetahuannya, semakin beragama, semakin bertoleransi, semakin mantap pokoknya. Material, moral dan materialnya semakin mantap. Ya. Nah, itu pembangunan. Dulu jarang sekali ada kajian-kajian, sekarang sudah hampir setiap pagi, setiap minggu ada kajian-kajian untuk semua agama, ya. Nah, itu adalah upaya pembangunan. Kenapa sih harus ada pembangunan? Indonesia ini kan kalau secara istilahnya itu kan masih negara berkembang, ya. Masih termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Nah, jadi Indonesia ini mempunyai tujuan dan cita-cita untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya secara adil dan merata. Supaya apa? Supaya nanti kategorinya jadi negara maju, ya. Tingkat kemiskinannya berkurang, tingkat pengangguran berkurang, ya. Nah, itu adalah salah satu tujuannya. Cita-cita bangsa Indonesia seperti itu. Makanya pemerintah gencar sekali melakukan pembangunan dalam segala hal, ya. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, kemudian jalan tol atau juga bendungan. Nah, ini adalah contoh upaya pembangunan infrastruktur, ya, material, fisik, ya. Belum lagi di kerohaniannya, kajian-kajian keagamaannya, kemudian motivasi mental dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang baik dari pemerintahan maupun dari swasta ataupun dari golongan tertentu mengupayakan kegiatan-kegiatan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun, yang bersifat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan rakyat yang makmur, sejahtera, adil dan makmur dan merata. Ya, itu adalah pembangunan. Nah, kita sebagai pelajar dan Bapak sebagai guru ini juga sedang melaksanakan upaya pembangunan tersebut. Ya. Apa yang dibangun oleh sekolah? Mental, karakter. Nah, jadi kalian ini sedang menempuh proses belajar untuk mencetak karakter-karakter siswa yang bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, ya. Nah, itu sebagai bekal untuk kalian nanti bermasyarakat, ya.
Jadi upaya pembangunan yang sedang kita lakukan mengarah kepada upaya pembangunan yang bersifat moral, ya, dan spiritual. Suatu saat nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian juga bisa mengembangkan kemampuan kalian untuk turut serta membangun infrastruktur material. Siapa tahu nanti ada yang jadi insinyur, jadi profesor, jadi arsitek, dan lain sebagainya. Ada yang jadi ustadz juga nanti kan, insya Allah. Nah, itu. Jadi kita sekarang ini sedang mengisi kemerdekaan dengan belajar untuk turut membangun tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu, jangan malas belajarnya meskipun di masa pandemi seperti saat sekarang ini, ya. Tetap harus semangat, tetap harus kerja keras dan bertanggung jawab, ya, sebagai siswa. Nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran pertama ini. Nah, seperti biasa, di akhir materi Bapak ingin mengajak kalian untuk lebih memperdalam kembali apa saja yang telah kita pelajari sama-sama. Ya. Yang pertama, silahkan nanti kalian di buku penanya diselesaikan di halaman 139-40-nya, nomor 1 dan 2-nya. Ya. Kemudian berikutnya ada tentang upaya pembangunan. Nah, tadi kan sudah Bapak kasih gambaran tuh contoh-contoh upaya pembangunan seperti apa saja sih yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, silahkan kalian tuliskan kembali 3 jenis atau 3 macam upaya pembangunan yang kalian ketahui yang ada di sekitar kalian. Ya. Syukur-syukur yang berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan tadi di materi ini, ya, supaya lebih memperkaya pengetahuan kita semua, pengetahuan kalian mengenai upaya-upaya apa saja yang termasuk ke dalam pembangunan, ya, baik secara fisik, material maupun secara moral, spiritual, ya. Oke, demikian informasi materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap positif dengan protokol kesehatannya. Insya Allah kita bisa melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.